Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Amina Fitri dari Prodi Keperawatan kelas 3A2 dengan NIM 2302010053. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tropis tipoid. Nah, sebelumnya apa sih itu tipoid? Nah, demam tipoid adalah sebuah penyakit infeksi pada usus yang menimbulkan gejala-gejala sistematik yang disebabkan oleh Salmonella typhosal atau biasa disebut dengan Salmonella paratipi A, B, dan C. Penularannya secara fekal dan oral, yaitu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh nasi. Sumber infeksi terutama karir yang dimana penderita mungkin sedang sakit. Nah, selanjutnya ada karir menahun yang dimana terus mengeluarkan kuman, atau karir pasif, yaitu mereka yang mengeluarkan kuman melalui ekskreta tetapi tidak pernah sakit. Dan penyakit ini termasuk penyakit endemik di Indonesia. Perjalanan awal demam tipoid ini dimana biasanya pasien tidak merasakan keluhan atau gejala apapun. Namun, beberapa hari kemudian akan timbul beberapa gejala khas, misalnya demam di sore hari dan gejala infeksi umum yang dirasakan yaitu di saluran pencernaan. Nah, demam tipoid di Indonesia dikatakan sebagai penyakit endemik yang dimana penyakit ini masuk dalam golongan penyakit yang menular, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 yang membahas tentang wabah atau penyakit yang menular. Penyakit menular merupakan penyakit yang mudah menular dan bisa saja menyerang banyak orang sehingga menimbulkan terjadinya wabah. Selanjutnya, etiologi. Penyebab dari demam tipoid yaitu infeksi organisme Salmonella enterica typhi yang umumnya dikenal dengan nama Salmonella typhi. Cara penularannya melalui jalur fekal dan oral, ya seperti yang saya sebut tadi, dari konsumsi makanan maupun minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri tersebut hanya bisa menyebar melalui manusia ke manusia, karena hanya manusia yang mampu menjadi inangnya. Kemudian pada temperatur 57 derajat Celcius, selama beberapa menit, bakteri Salmonella typhi ini akan mati. Kuman ini mempunyai 3 antigen di dalam pemeriksaan laboratorium, yaitu seperti antigen O, somatik, antigen H, flagella, dan antigen K, selaput. Kemudian manifestasi klinisnya atau gejalanya, yang pertama gejala yang timbul pada anak bisa jadi di mana masa inkubasinya yaitu 5-40 hari dengan rata 10-14 hari. Yang kedua, suhu tubuh akan naik sampai pada akhir minggu pertama. Kemudian suhu tubuh menurun di minggu keempat, terkecuali jika demam yang tidak tertangani akan mengakibatkan shock, stupor, dan koma. Yang keempat, ruam akan timbul di hari ke-7-10 dan akan bertahan selama 2-3 hari. Yang kelima, nyeri dirasakan kepada kepala dan nyeri di bagian perut. Yang keenam, perut kembung, mual atau muntah, diare maupun konstipasi. Kemudian batuk-batuk, epitaksis, kemudian lidah nampak berwarna putih dan lainnya. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan darah perifer lengkap. Pada pemeriksaan ini yang ditemukan leukopenia, anemia jaringan, trombositopenia atau leukositosis. Yang kedua ada pemeriksaan SGOT dan SGPT. Yang ketiga, pemeriksaan uji Widal. Yang keempat, kultur. Yang kelima, anti Salmonella typhi IgM. Nah, selanjutnya, apa sih komplikasi dari demam tifoid ini? Yang pertama, perforasi usus, kerusakan pada dinding usus yang dapat menyebabkan infeksi pada rongga perut. Dan kedua, perdarahan usus, perdarahan yang terjadi akibat kerusakan pada pembuluh darah di usus.
Dan yang ketiga, infeksi pada organ lain, yaitu bakteri Salmonella typhi yang dapat menyebar ke organ lain seperti hati, limpa, dan tulang. Kemudian penata laksanaannya adalah yang pertama, istirahat dan perawatan yang bertujuan agar mencegah terjadinya komplikasi akibat demam tifoid. Nah, pasien ini diharapkan dapat beristirahat total di tempat tidur pasca demam, yang dimana mobilisasi dilakukan bertahap sesuai kemampuan pasien dengan tetap memperhatikan kebersihan tempat tidur, pakaian dan perlengkapan yang dipakai. Kemudian yang kedua, pemberian antibiotik. Yang ketiga, terapi penunjang diet agar tidak memperberat kinerja dari usus. Nah, penderita ini diberikan makanan secara bertahap. Yang pertama, bubur saring, kemudian makanan yang diberikan lebih padat hingga pada akhirnya nasi biasa yang sesuai dengan kemampuan penderita. Nah, selanjutnya pencegahannya, yaitu yang pertama menjaga kebersihan makanan dan minuman, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, dan yang keempat imunisasi vaksin tifoid. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.